Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masuk hari terakhir insyaallah dari program kita 27 sesi kuliah pemikiran Islam dan pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Insya Allah akan ada program lanjutan kita sedang siapkan hari ini ya, nanti ada 3 sesi lagi dan mungkin ada tambahan 1 ya, besok pagi kita akan menjawab berbagai pertanyaan yang belum sempat terjawab dalam kuliah ini. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas ya sosok dan pemikiran 2 tokoh besar ya, ulama juga pahlawan ya, pahlawan nasional ya, 2 pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan yang kedua adalah Kiai Haji Muhammad Dahlan ya, tentu dalam waktu yang sangat singkat ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekarang ya, kalau mungkin anak-anak kenalnya ini Jalan ya, sekarang menjadi nama Jalan ya, Jalan Kiai Hasyim Asy'ari, begitu juga Jalan Ahmad Dahlan ya, juga tokoh nasional. Tapi dalam kaitan dengan pendidikan ya, apa sih yang bisa kita petik ya pelajaran dari 2 tokoh ini ya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh pendidikan yang hebat ya. Jadi mereka tidak memisahkan antara dunia pendidikan ya, antara aktivitas pendidikan, aktivitas dakwah, aktivitas perjuangan ya. Oleh karena itu kalau kita lihat kiprah dari kedua beliau ini ya, kita bisa memaknai ya bahwa keduanya adalah pejuang-pejuang yang lahir batin gitu ya. Hidupnya memang diabdikan untuk perjuangan itu. Nah, mereka juga tidak memisahkan ya antara keislaman dengan keindonesiaan. Cita-cita yang mulia tetap adalah bagaimana melanjutkan amanah risalah, ya, itu menegakkan ajaran-ajaran Islam di muka bumi, menegakkan kalimat tauhid ya, mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin ya, dan juga merealisasikan ya akhlakul karimah itu. Itu bisa kita lihat dalam sosok perjuangan ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa ya, kemudian kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu ya, kegigihan dalam menuntut ilmu, kemudian juga di adab ya, beliau menunjukkan bagaimana adab pada gurunya. Dan kita bisa melihat ya pemikiran pendidikan beliau ya, itu kalau kiprah beliau jelas ya, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng yang sampai sekarang masih menjadi salah satu pesantren yang monumental lah ya di negeri kita ini. Tapi lebih dari itu beliau juga adalah sosok yang terus berpikir ya, berpikir untuk kesuksesan dan kemajuan pendidikan. Nah, kita bisa melihat ya, alhamdulillah beliau meninggalkan satu karya yang sangat penting ya, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya, kitab adab guru dan murid ya. Kelihatannya judulnya sederhana ya. Judul ini sama persis dengan kitabnya Imam Nawawi ya, Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi adab guru dan murid, karena itulah sebetulnya kunci kesuksesan pendidikan itu, ditegakkannya adab ya pada guru dan pada murid ya. Jadi 2 itu bahkan disebut guru dulu lah, adab guru dan murid. Maka kalau kita ingin ya bagaimana murid itu beradab, jadi murid yang soleh gitu ya, murid yang sukses ya, kita harus memperbaiki adab gurunya. Dan jadi sebelum saya masuk ke situ, saya pikir kita perlu ya mengenal bagaimana kebijakannya, kegigihannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perjuangan. Karena beliau tentu yang bagi bangsa kita ya sebuah jejak atau sikap beliau ya, tindakan beliau yang luar biasa adalah ketika beliau mengeluarkan fatwa jihad ya, 22 Oktober 45 yang sekarang ini jadi diperingati sebagai Hari Santri ya, Hari Santri Nasional itu. Nah,
fatwa jihad itu monumental karena begini ya, kalau kita lihat dalam sejarah, coba kita perhatikan umat Islam itu setelah kemerdekaan kan 17 Agustus, satu hari kemudian itu kan mengalami 7 kata yang dicoret ya dalam pembukaan UUD 45 ya, dan juga beberapa bagian dari batang tubuh UUD 45, termasuk misalnya Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah itu asalnya Piagam Jakarta dan konstitusi yang di dalamnya batang tubuh UUD 45 itu mengandung kata itu ya, bahwa Presiden Indonesia itu adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Tapi 18 Agustus kan atas desakan berbagai pihak akhirnya dicoret. Dan kemudian umat Islam ya menerima itu dengan kecintaan pada demi keutuhan lah ya, keutuhan NKRI ini. Ya, karena tekanan-tekanannya cukup berat waktu itu. Jangan sampai di negara kita yang baru diproklamasikan sehari itu pecah. Nah, dalam suasana seperti itu kita bayangkan gitu ya, kemudian betapa kecewanya para tokoh Islam yang sudah bersusah payah merumuskan UUD 45 itu ya. Tapi yang hebat apa kemudian? Kiai Hasyim Asy'ari tetap ya, kecintaan pada NKRI ini tetap ya. Beliau waktu itu posisinya adalah sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama dan juga sebagai ketua Majelis Syuro Masyumi ya. Jadi waktu itu umat Islam ya mulai tahun 39 nanti sampai tahun 54 ya, umat Islam itu bersatu ya, organisasi Islam itu bersatu ya. Kalau sekarang ada MUI ya, dulu ada Masyumi ya, Masyumi yang ketika itu ketua Majelis Syuronya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wakil ketuanya adalah Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah ya. Jadi NU Muhammadiyah dulu berada dalam satu organisasi namanya Masyumi itu. Nah, kemudian wakil ketuanya lagi Kiai Haji Wahid Hasyim. Ya, ini juga pahlawan nasional, tokoh yang hebat ya, ada pejuang, ikut merumuskan Piagam Jakarta Panitia 9 ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, itu sangat penting ya fatwa ini. Kemudian siapa yang gugur di dalam perjuangan itu hukumnya syahid ya. Dan siapa yang berkhianat itu dihukum mati ya. Jadi ini fatwa yang sangat tegas dan dampak fatwa itu luar biasa ya. Saya ingin coba bayangkan bagaimana fatwa seorang Kiai Hasyim Asy'ari ya, yang kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin ya, fatwanya itu. Ini sebagai contoh satu koran coba lihat ke koran Kedaulatan Rakyat ini ya, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan kan? Jadi ini lihat judulnya itu ya, 60 miliun ya kaum muslimin kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah ya. Ini satu contoh ya, bagaimana 60 miliun ya, 60 juta. Jadi dulu isi korannya begini nih, 60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah, perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan. Nah itu sikap umat Islam ya, 60 juta umat Islam siap gitu ya, berjihad fisabilillah. Nah jadi misalnya kita bisa bayangkan kenapa pertempuran 10 November itu memang sangat dahsyat ya, dan disitulah kemudian seorang jenderal sekutu mati di situ, di Surabaya itu ya. Ini bukan sembarangan itu, dan di situ peran Ki Hasyim Asy'ari sangat besar. Bukan hanya Bung Tomo nanti yang mengobarkan melalui pidato-pidato di radio, tapi sikap keagamaan itu ya kan, itu dilandasi dengan sangat kuat. Karena orang muslim ini kalau sudah ada fatwa ulama yang sangat disegani seperti ini gitu ya, maka umat Islam rela ya mengorbankan apapun yang mereka miliki. Ini adalah tujuan hidup yang sangat mulia ya, berjihad fisabilillah itu. Jadi bahasanya bahasa begini loh ya, waktu tahun 45 itu. Dan kita tahu alhamdulillah kemudian kemerdekaan kita selamat ya, kita menjadi negara merdeka. Jadi betul-betul kemerdekaan kita ini ya, Indonesia ini
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nanti kita diuji lagi ya ketika agresi militer Belanda kedua itu ya tahun 48. Diuji lagi ya, presiden tertangkap, wakil presiden tertangkap, menteri-menteri ditangkapi dan semua. Sudah tinggal satu yang belum tertangkap waktu itu, yaitu Panglima Besar Sudirman. Ya, Panglima Sudirman itu. Nah, siapa Sudirman itu? Ya, Sudirman itu guru Muhammadiyah. Ya kan? Jadi pengikutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi nanti kalau kita lihat ya Kiai Hasyim Asy'ari gitu ya menyelamatkan kemerdekaan Indonesia dengan fatwanya ini, fatwa jihadnya itu, dan nanti ya kan seorang guru Muhammadiyah ya, pengikut Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yaitu Sudirman gitu ya. Itu juga menyelamatkan kemerdekaan kita ya, karena lihat di film Sudirman itu ya bagaimana Belanda sudah berhasil menangkap hampir menangkap Sudirman ya, Sudirman sudah terkepung, nggak bisa lari lagi bersama pasukannya, akhirnya bertukar pakaian, berzikir terus menerus sampai pengkhianat itu sudah nunjuk itu Sudirman, tapi kepala pasukan Belanda yang datang itu nggak percaya bahwa itu Sudirman. Bahkan akhirnya di film itu kan Sudirman itu yang ditembak itu adalah pengkhianatnya itu. Nah ini coba ya, kita betul-betul diselamatkan oleh Allah ya, kemerdekaan kita ini bukan sembarangan. Jadi rumusan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur ya, kita ini betul-betul ulama-ulama kita ini mereka juga tokoh pendidik ya, mereka pejuang. Nah ini jadi maka kenapa waktu itu saya katakan kalau pendidikan kita ya, pendidikan kita itu mulai dari rumah ya, mulai dari masjid ya, majelis taklim, kemudian kampus, pesantren, itu tidak melahirkan pejuang seperti amanah ya, surat Luqman ayat 17 ya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Kalau itu tidak terjadi ya, melahirkan orang-orang yang cinta dunia, hubud dunia, maka kita akan kalah ya. Dan ini pendahulu kita sudah memberikan contoh bagaimana sosok ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang begitu hebatnya. Dan pesantren Tebu Ireng itu Masya Allah ya, beliau dalam pengawasan, di pesantren itu diawasi ya oleh Belanda ya, tetap ya berjalan pendidikan ya, sampai pesantren beliau itu pernah dibakar juga ya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi ini saya melihat ya betapa bijaknya gitu ya, taktisnya ya, dalam berjuang menghadapi penjajah yang kuat. Bukan hanya penjajah masalahnya yang dihadapi Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu, yang dihadapi juga para pengkhianat, preman-preman yang mendukung penjajah itu ya, sehingga pesantren Tebu Ireng itu sempat dibakar, sempat diserang ya. Jadi yang dihadapi sangat berat ya, bukan hanya penjajah Belanda ya, Belanda putih lah gitu ya, bukan orang putih saja tapi juga orang-orang yang berkhianat itu, termasuk Sudirman tadi itu ya, Panglima Besar Sudirman harus menghadapi bekas anak buahnya yang berkhianat itu. Nah, hadirin rahimakumullah, itu ya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, sekarang dalam bidang pendidikan ya Kiai Hasyim Asy'ari, saya ingin coba kita dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya, kitab guru dan murid itu ya. Kalau kitab ini kalau di pesantren At-Taqwa ini menjadi kitab wajib yang harus dikaji oleh para santri tingkat SMP ya. Bahkan 1 bulan ya kami kirim santri-santri At-Taqwa ini ke Jawa Timur untuk belajar ya dengan seorang kiai muda di sana, dengan ustadz-ustadz di bawah timnya gitu ya. Selama sebulan itu mereka mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim dan beberapa kitab yang lain. Ya, setelah itu nanti para santri ini rihlah ke beberapa tempat-tempat bersejarah. Ya, jadi ini salah satu kitab yang sangat penting. Maka saya pernah mengusulkan ya dalam satu pertemuan di Kementerian Agama waktu itu, membahas kurikulum madrasah diniyah formal gitu ya. Salah satu yang saya usulkan agar paling tidak ya di tingkat aliyah, tingkat SMA ya, kitab Kiai Hasyim Asy'ari ini dijadikan sebagai buku wajib gitu ya. Karena ini kunci keberhasilan pendidikan kita di menerapkan adab pada guru dan murid. Ya, coba beliau merumuskan adab itu dengan sangat indah ya. At-tauhidu yujibul iman.
Ya, faman la imana lahu la tauhida lahu wal imanu yujibu syari'ata. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Wasyari'atu yujibul adab. Ya, faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Siapa yang tidak punya adab, dia tidak bersyariat, dia tidak beriman, dia tidak bertauhid. Itu kedudukan adab itu sangat penting. Ya. Nah, oleh karena itu ya beliau menggariskan nih ya. Coba apa sih adab ya? Ini contoh ya betapa beratnya jadi guru. Di dalam kitab Ki Hasyim Asy'ari itu ya adab menjadi guru itu apa? Ini ada di buku ini Pendidikan Islam. Saya tulis khusus ya, manusia beradab menurut Ki Hasyim Asy'ari. Karena di konstitusi kita kan bunyinya begitu ya kan. Konstitusi kita pasal sila kedua itu apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba apa maknanya itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Itu jelas sekali yang amanah Pancasila. Manusia Indonesia itu harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Coba Prof. Alatas merumuskan konsep pendidikan ya. Namanya mencari ilmu ya. Proses pendidikan itu adalah inculcation of justice ya, menanamkan keadilan ya, nilai-nilai keadilan dalam diri seseorang. Jadi hakikat pendidikan itu adalah menjadikan seorang ya menjadi semakin adil. Ya. Nah, di situ makna yang sangat luar biasa. Nah, Ki Hasyim Asy'ari memberikan panduan untuk guru gitu ya. Apa sih contoh guru yang beradab itu ya? Nah, pertama apa misalnya gitu ya? Guru itu harus selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah. Ya. Nah, ini hakikat kemajuan. Kita harus semakin dekat dengan Allah. Ya, dengan apa takarrub? Tentu dengan ibadah. Ya, dengan ibadah terus menerus, ya kan, dengan berzikir, dengan sholat wajib maupun sunnah, dengan zakat, infak, sedekah, ya, dan berbagai kebaikan yang lain untuk takarrub kepada Allah. Yang kedua, ya, guru harus punya rasa takut pada Allah. Nah, itu salah satu ciri ilmu bermanfaat juga, ya, guru harus punya rasa takut pada Allah. Ya, kemudian yang ketiga, guru itu harus rendah hati, tawadhu. Ya, jangan sombong. Ya, itu. Kemudian yang keempat, nah ini yang penting ya, guru itu khusyuk dalam ibadah. Kemudian yang kelima, mentaati hukum Allah. Nah, penting kita harus berusaha ya untuk mentaati hukum Allah. Keenam, ya, menggunakan ilmunya dengan benar. Nah, ini adab terhadap ilmu. Ya, kemudian yang ketujuh, zuhud, tidak cinta dunia. Yang kedelapan, selalu mensucikan jiwanya, tazkiyatun nafs. Ya, dan kesembilan, menegakkan sunnah Rasul. Dan masih ada beberapa syarat yang lain. Ya, jadi ini berat banget ya kalau jadi menjadi guru itu gak gampang gitu loh, ya kan? Dan kadang yang kemudian saya sering ditanya itu, guru yang seperti itu di mana nyarinya? Di mana sekarang sekolah guru yang mendidik seperti amanah Ki Hasyim Asy'ari ini? Ya, apakah kampus-kampus pendidikan kita sudah mendidik guru seperti ini? Ya, jadi ataukah guru hanya orang sekarang ini belajar ya supaya dia dapat ijazah untuk melamar kerja, supaya dia dengan itu menjadi guru, jadi pegawai gitu. Ini kan jauh dari apa yang dicita-citakan ya, dipandukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ya dalam Adabul Alim wal Muta'alim, adab guru dan murid. Kita sudah tahu, paham bahwa kunci ya kata Pak Natsir kan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh segolongan guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Nah, nyari guru yang begini tadi itu selalu mendekatkan diri pada Allah, ya, selalu mensucikan jiwanya, mentaati hukum-hukum Allah, ya, menegakkan sunnah Rasul dan sebagainya. Ini kan ya intinya kita harus jadi orang hebat lah. Guru itu bukan orang sembarangan. Ya. Jadi di situ ya ini penting sekali ya pendidikan. Jadi Ki Hasyim Asy'ari sekali lagi gitu ya, bukan hanya menulis, ini yang hebat tokoh kita ini. Bukan hanya menulis buku, saya bisa menulis buku ya, tapi mengamalkan itu yang sangat-sangat berat ya. Nah, kemudian bahkan ya diberikan contoh oleh Ki Hasyim Asy'ari agar guru itu menjaga martabatnya. Ya, menjaga martabat, kehormatannya.
Ya, pernah Khalifah Harun al-Rasyid ya meminta ya Imam Malik gitu ya untuk berkunjung, sering-sering berkunjung ke istana agar putra-putranya dapat belajar kitab Al-Muwatta ya. Tapi Imam Malik justru memberikan nasihat pada khalifah, pada kepala negara. Ya, apa nasihatnya itu? Ilmu itu tidak datang dengan sendirinya. Ya, tapi ilmu itu harus didatangi. Nah, itu tuh penting tuh. Ilmu itu tidak datang dengan sendiri. Jadi memang sebaiknya yang mendatangi itu bukan gurunya, ya. Yang datang itu adalah muridnya. Orang yang mau cari ilmu itu yang datang. Ya. Nah, ini juga penting ya. Kadang-kadang kalau saya beberapa kali kalau diundang itu saya sampaikan, udahlah lebih baik datang ke sinilah. Datang ke pesantren, kita belajar di sini, mau nginep juga silahkan. Ya, di pesantren ini kalau mau nginep insya Allah ya kita siapkan tempat, kita siapkan makanannya juga. Pokoknya tinggal duduk ya belajar gitu. Ya. Nah, siapa yang memuliakan ilmu ya maka ia akan mulia, dan siapa yang merendahkannya maka dia akan menjadi hina. Nah, itu kata Kiai Hasyim Asy'ari ya. Dan akhirnya Khalifah Harun al-Rasyid itu nurut tuh. Kemudian beliau memerintahkan putra-putranya untuk pergi ke masjid belajar ilmu agama bersama masyarakat yang lain. Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat begini ya, manggil guru les ke rumah segala macam itu sebetulnya kurang bagus ya sebetulnya. Kalau dilihat dari adabnya ini ya seharusnya ya, tapi memang itu bukan larangan ya, tergantung situasi juga. Ya dilihat saja apakah kira-kira martabat guru itu jatuh atau tidak di situ. Karena ilmu itu didatangi kata Imam Malik ya, bukan mendatangi. Ya. Jadi apa yang beliau kemudian kutip juga ini yang penting ya, saya kutip di sini. Guru itu harus menjadi contoh dalam ibadah dan akhlak. Dan dia harus menjaga kewibawaan. Ya, jangan sampai kata beliau guru itu merendahkan martabatnya di hadapan penguasa dan orang berharta. Nah, ini penting nih ya, ini untuk kita ini. Ya, kita ini pesantren butuh uang ya kan, butuh uang untuk bangun segala macam gitu. Tapi pesan ya Kiai Hasyim Asy'ari beliau kutip dari ulama ini dari Hammam bin Munabbih ya. Jadi beliau katakan jika ulama sudah menggadaikan ilmunya untuk kesenangan dunia ya, jadi kalau ulama sudah cinta dunia ya, apa yang terjadi maka para ahli dunia akan memandang rendah pada para ulama itu. Ya, ini peringatan ulama besar nih Hammam bin Munabbih ya, yang dikutip oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau ulama sudah menggadaikan ilmunya ya untuk kepentingan dunia, maka ahli dunia, orang yang punya dunia, punya harta, punya kuasa itu akan memandang rendah ulama itu. Nah, nanti kalau kita bahas Buya Hamka salah satunya ya, kenapa nanti Buya Hamka tetap memiliki kehormatan ya di mata penguasa, beliau disegani karena salah satu ketika beliau diangkat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia ya, beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama Buya Hamka tahun 75 itu. Buya Hamka tidak mau digaji oleh pemerintah. Dan yang kedua, beliau tidak mau berkantor di Masjid Istiqlal. Kantornya tetap di Masjid Al-Azhar, masjid beliau sendiri. Ya, ini kewibawaan ulama dan itu dicontohkan. Ya, nah, sekarang kita lihat ya, apa kemudian Kiai Hasyim Asy'ari ini ya. Terus itu guru, sekarang murid apa? Kalau murid ya, artinya adab guru dan murid kan, adab guru dan santri, adab guru dan pelajar. Apa pelajaran yang harus dipunyai, sifat-sifat apa? Pertama, harus selalu berusaha membersihkan hati dari segala penyakit hati. Ya, seperti kedengkian, akidah dan akhlak yang rusak. Ya, itu harus dibersihkan. Hati harus bersih dari kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, ya, kemalasan, kemudian sikap-sikap riya, ya, penyakit hati harus berusaha. Jadi gurunya juga harus mensucikan jiwanya, muridnya juga harus begitu. Ya, yang kedua, ikhlas dalam mencari ilmu untuk mencari keridhaan Allah. Dan kemudian bertekad mengamalkannya setelah ia meraih ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, jadi makanya niatnya benar. Ya, kalau sudah niat enggak, jangan gitu loh. Ya, kita berusaha kan kalau di pesantren-pesantren itu. Ya, di At-Taqwa ini kita pasang di depan ya.
depan musola itu kita buat plang yang bagus di situ. Ya, pesan dari Imam Al-Ghazali, ya, ayyuhal harisul ilm, ya, in kunta taqsidu bi talabil ilmi lil munafasat wal mubahat wa taqaddum alal aqran wastimala tawujuhin nas wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hatmi dinika. Ya, jika kamu mencari ilmu, ya kan, dengan tujuan untuk hebat-hebatan, untuk unggul-unggulan, ya, untuk menghimpun harta benda dunia, ya, bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, kalau itu tujuannya, maka kata Al-Ghazali, fa anta sa'in fi hatmi dinika, kamu sudah berjalan menghancurkan agamamu. Ya, jadi ini yang sangat penting, ya, kita salah niat, ya, tidak ikhlas niat itu salah ilmu. Ini harus kita introspeksi betul, karena niat ini, ya, menentukan innamal a'malu binniyat. Itu hadis pertama dalam Arba'in Nawawiyah itu adalah hadis niat, ya, karena semua amal kita ini nilainya tergantung niat. Orang sama-sama pakai jilbab, ya, rapi sama-sama. Yang satu karena niat karena menjalankan perintah Allah, yang satu niatnya karena mau syuting. Itu beda. Ya, ada sholat khusyuk lama kelihatan, itu perbuatan sama, niatnya beda. Poin ini, ya, saya ulang lagi, ya, maaf tadi terputus, ya, mungkin. Jadi yang ketiga, kata pesan Kiai Hasyim Asy'ari untuk para santri, ya, untuk para pelajar, mahasiswa semua gitu, jangan mencari ilmu untuk mengejar kesenangan dunia, ya, seperti jabatan, pengaruh, popularitas dan sebagainya. Nah, gimana sekarang ini dunia pendidikan kita gimana gitu. Dulu waktu Profesor Muhammad Nur datang pertama kali ke pesantren At-Taqwa, kemudian beliau kami berfoto di depan plang Imam Al-Ghazali tadi itu supaya ikhlas mencari ilmu. Beliau bilang sambil menunjuk plang nama itu, Profesor Muhammad Nur bilang ini bertentangan dengan filosofi pendidikan yang sekarang dikembangkan di dunia modern sekarang ini gitu. Ya, orang ingin unggul-unggulan, gagah-gagahan, ya, mencari popularitas dan sebagainya gitu. Nah, itu ini pesan Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Yang keempat, ya, tidak menunda-nunda waktu untuk mencari ilmu. Ya, jangan menunda-nunda waktu. Sekarang, ya, terutama ilmu yang fardu ain jangan diremehkan gitu, ya. Nantilah gitu. Itu jangan begitu. Ya, kemudian harus sabar atas kehidupan yang sederhana. Ya, ini pesan beliau nih, ya. Jadi, ya, kalau di pesantren At-Taqwa ini makannya enak-enak terus nih, masih kurang zuhud, ya. Padran, ya, kurang zuhud, ya. Di sini makannya enak terus. Saya dulu waktu di pondok pertama kali datang makannya sambil sama garam aja. Jadi cabai sama garam sama kerupuk itu, sayurnya waloh itu apa itu, sayur labu itu, ya Allah, Rp25 itu untuk berempat. Saya masih ingat waktu saya di pondok, waktu di SMA. Tidur gak pakai kasur, gak pakai bantal, tidur di ubin gitu, ya. Minum air mentah, ya. Alhamdulillah selamat, ya, alhamdulillah. Ya, sekarang santri begitu balik. Ya, zaman udah berbeda, tapi sederhana lah. Mungkin sederhana bagi tiap orang itu juga berbeda, ya. Saya pernah masuk ke satu pesantren yang baru, Islamic boarding school gitu, ya. Karena uang masuknya juga sudah di atas 50 juta lah gitu. Satu kamar berempat itu santri itu, satu kamar berempat, ada AC-nya, karena itu di tempat dingin, nggak ada AC-nya, ya, udaranya sudah dingin di kota itu, dan kamar mandinya di dalam. Coba bayangkan, satu kamar berempat, ada kamar mandi di dalam gitu. Memang seperti hotel itu. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu sederhana, di mana saja. Kemudian yang berikut, ya, jadi saya ulang lagi, yang kelima, ya, harus sabar atas kehidupan sederhana, sabar mencari ilmu. Yang keenam, ya, kata Kiai Hasyim Asy'ari, untuk nasihat untuk pelajar itu mampu bagi waktu dengan baik, dan terakhir mengurangi makan dan minum, sedikit tidur, pandai memilih teman yang baik dan sebagainya. Nah, ini penting, ya. Jadi kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini, ya, sebagai panduan dalam dunia pendidikan kita. Itu Kiai Hasyim Asy'ari ini. Ya, jadi begitu perjuangan beliau, ya, nasihat-nasihat beliau dalam pendidikan sangat penting. Juga yang sangat penting juga beliau mempraktekkan itu, memberikan contoh, memberikan teladan gitu. Nah, ini juga hadirin rahimakumullah, ya, betapa kita mengkaji pemikiran, perjuangan,
ya amal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu. Ya, pernah saya tulis artikel ya. Beginilah Kiai Dahlan mendidik kita, itu saya kutip dari satu buku biografinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, dan saya sebarkan di kalangan teman-teman Muhammadiyah. Artikel itu sempat dimuat di Republika juga. Ya, judulnya Beginilah Kiai Dahlan mendidik kita. Ada seorang guru mu'alimin yang cerita ke saya, ya artikel itu kemudian saya share ke teman-teman, dibagi-bagi juga. Ya, dan dia cerita, saya tiap membaca ini seperti mau nangis katanya. Ya, karena Kiai Ahmad Dahlan itu luar biasa. Dia menggambarkan perjuangan beliau dalam pendidikan, ya. Itu betul-betul ikhlas lahir batin, ya. Bahkan menjelang wafatnya, ya, beliau sudah sakit, ya. Para dokter menasihati Kiai Dahlan, ya, supaya Kiai ini cuma satu sakitnya, ya, yaitu obatnya cuma satu, istirahat. Kiai ini tidak sakit apa-apa, cuma perlu istirahat, itu saja. Sampai ada dokter yang dari orang Belanda pun menasihati Kiai Dahlan begitu. Dan akhirnya Kiai Dahlan itu diungsikan di Tretes, ya, di satu tempat yang sejuk di situ, supaya beliau bisa beristirahat, ya. Tapi ternyata Kiai Dahlan datang ke Tretes itu bukan tambah istirahat, tetap beliau berdakwah terus, ya, menyampaikan dakwahnya. Dan akhirnya, ya, murid-murid beliau udah minta tolong istrinya, ya, Nyai Dahlan, untuk menasihati suaminya. Ya sudahlah, Kiai istirahat, gitu kata istrinya itu. Kiai Dahlan malah dengan nada agak tinggi, gitu. Di situ digambarkan, dia bilang ke istrinya, kenapa semua orang nasihati saya, ya, saya tidak pedulikan, sekarang kamu lagi, gitu loh. Ya, akhirnya istrinya itu sambil menangis mengatakan, Pak, Kiai ini dibutuhkan istirahat dulu, ya, karena kalau Kiai sehat akan bisa berjuang terus, gitu loh. Dan apa kata Kiai Dahlan? Ya, di situ Kiai Dahlan mengatakan, aku merasa, gitu ya, hidupku itu nggak lama lagi, ya, dan tinggal sedikit lagi pekerjaan yang harus aku selesaikan. Nanti setelah ini, katanya, orang akan bisa melanjutkan dengan mudah. Ya, beliau itu yang dipikirkan tuh, perjuangan. Dan jadwal beliau menjelang wafatnya itu masih ke berbagai kota. Jadi sekalian, kehebatan Kiai Dahlan dalam berbicara ini digambarkan oleh Bung Karno. Bagaimana tahun 62 waktu Muktamar Muhammadiyah di Jakarta, Bung Karno berpidato, dan Bung Karno mengatakan, ya, bahwa beliau itu pertama kali mendengar ceramah Kiai Dahlan itu pada umur 15 tahun. Ya, Bung Karno umur 15 tahun. Biasanya waktu itu Bung Karno tinggal di rumahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya. Ini hebat ya, kalau dilihat ya sejarah Bung Karno ini, unik sejarah Bung Karno. Karena Bung Karno itu juga menulis, beliau mengakui, ya, ayah beliau itu seorang Freemason. Ya, nah, seorang teosofi. Nanti Bung Karno itu banyak belajar di perpustakaan teosofi di Surabaya. Tapi beliau juga kemudian tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, ya, tokoh legendaris pendiri Syarikat Islam. Ya, dan di situ waktu itu Bung Karno sudah membaca berbagai buku dalam beberapa bahasa. Ya, umur 15 tahun itu. Nah, ketika beliau pertama kali mendengar ceramah Kiai Ahmad Dahlan di Surabaya, apa kata Bung Karno? Ya, beliau sangat kagum, dan sejak itu Bung Karno itu mengatakan, sejak itu saya ngintil Kiai Dahlan. Ngintil itu bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa. Ngintil itu artinya mengikuti saja Kiai Dahlan pergi waktu. Mungkin selama di Surabaya itu boleh ikuti. Ya kan, maka kenapa Bung Karno nanti terus minta supaya beliau diakui sebagai warga Muhammadiyah. Dan waktu beliau wafat, ya, beliau minta disolatkan oleh seorang ulama besar Muhammadiyah, yaitu Buya Hamka. Yang itu menimbulkan pergulatan batin dalam diri Buya Hamka, karena Buya Hamka baru saja selesai dipenjarakan oleh Bung Karno, ya, sampai anak beliau Pak Afif Hamka itu pernah menceritakan, Pak Afif termasuk yang keberatan ayahnya mensolatkan, dan banyak, kata Pak Afif, tokoh-tokoh yang menasihati Buya Hamka jangan mau mensolatkan jenazahnya Bung Karno. Tapi Buya Hamka tetap
ya pergi dan kemudian beliau mensolatkan jenazah Bung Karno. Itu kebesaran jiwa yang luar biasa ya ditunjukkan oleh para ulama kita ini. Nah, ini sekarang coba lihat ya, Kiai Dahlan itu ya begitu hebatnya. Saya pernah ini cerita yang pernah saya suatu ketika ngobrol dengan Menteri Agama Pak Mahfud Basyuni. Pak Mahfud Basyuni tokoh NU. Ya. Pak Mahfud Basyuni cerita begini ke saya itu. Andekan tidak ada Muhammadiyah, saya nggak tahu ya, bagaimana nasib bangsa ini. Jadi kejelian Kiai Dahlan ya merespon penjajahan ya dengan mendirikan Muhammadiyah melalui pendidikan. Beliau tidak mengangkat senjata. Tapi ingat ya, penjajah itu melestarikan jajahannya itu dengan pendidikan. Itu yang Pak Nasir kutip kata-kata Suluk Borogronya itu. Dengan pendidikan dan pengajaran ya kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Nah, itu yang Belanda lakukan, ya penjajah lakukan, ya melakukan sekularisasi. Akhirnya ya dengan pendidikan itulah ya nanti misionaris pun ya menyebarkan agamanya dengan pendidikan. Ya, melalui pendidikan, dan Kiai Dahlan masuk di situ. Ya masuk di jantung ya pergulatan di mana umat Islam itu dirusak ya pikirannya. Nanti juga kita lihat Pak Nasir juga begitu masuk dalam dunia pendidikan ini. Nah makanya ketika jadi ini Bung Karno Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 61, Kepres nomor 657, keputusan Presiden. Jadi apa konsiderannya? Ini yang menarik. Jadi dalam keputusan Presiden 657 ini ya, itu dikatakan jadi mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan diangkat sebagai pahlawan nasional? Satu, ini ya Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Indah sekali tuh kepresnya Bung Karno ini, kepres Presiden Soekarno ini, keputusan Presiden Soekarno ini. Jadi konsiderannya itu menetapkan Kiai Ahmad Dahlan ini memelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Nah, ya kan? Itu jasa besar Kiai Ahmad Dahlan ya di sini kata Bung Karno ini. Beliau ya memelopori kebangkitan umat Islam untuk sadar bahwa kita ini bangsa terjajah. Saya kira ini penting sekali untuk kita refleksikan sekarang ini. Apakah kalau sekarang pemerintah menggelorakan merdeka belajar dan kampus merdeka gitu ya, apa betul-betul kita sudah merdeka? Apa sistem pendidikan kita ini masih terjajah? Ya kan? Apakah kurikulum pendidikan kita masih terjajah? Karena itu intinya Kiai Ahmad Dahlan itu menyelenggarakan pendidikan nanti ya kan? Maka poin 2-nya coba ini dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Nah, ini Bung Karno yang menghargai. Jadi makanya apa tujuan Persyarikatan Muhammadiyah itu? Ini yang kita warga Muhammadiyah ini harus ingat betul nih, ini tujuan yang jangan melenceng dari apa yang diniatkan dan diperjuangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi sebab-sebab didirikannya Muhammadiyah: A. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi sehingga merajalenanya syirik, bid'ah dan tahayul. Akibatnya agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. B. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi Islam yang kuat. C. Kegagalan dari sebagian lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. Ya, jadi Muhammadiyah itu diniatkan untuk melahirkan kader, ya kader pendidik, kader dai. Nah itu yang penting. Ya. Keempat, karena keinsafan akan bahaya mengancam umat Islam bagi keluhuran serta keberlangsungan agama Islam di Indonesia berhubung dengan kegiatan dari sending dan misi Kristen di Indonesia. Jadi jelas ya bahwa Muhammadiyah itu didirikan salah satunya merespon misi Kristen di Indonesia. Ya, adanya tantangan dan sikap acuh tak acuh ya
atau rasa kebencian di kalangan intelijensia terhadap agama Islam yang oleh mereka dianggap sudah kolot serta tidak up to date lagi. Jadi yang berikutnya ini sekularisasi nih Muhammadiyah menghadapi. Maka dalam disertasi doktornya siapa itu Alwi Shihab, ya, Dr. Alwi Shihab di Harvard Seminari di Amerika, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya, Membendung Arus judulnya. Itu dikatakan bahwa Muhammadiyah itu didirikan ya untuk merespon ya misi Kristen di Indonesia dan juga merespon Freemason. Karena mendidik orang menjadi liberal, sekuler gitu. Ini misi Muhammadiyah ya yang didirikan Ki Ahmad Dahlan itu. Nah, keenam, ini misi Muhammadiyah itu apa? Untuk apa didirikan Muhammadiyah itu? Ingin menciptakan suatu masyarakat di mana di dalamnya benar-benar berlaku segala ajaran dan hukum-hukum Islam. Ya, nah ini Muhammadiyah. Jadi ini ya Bapak Ibu dan sekalian, saudara sekalian, para mahasiswa khususnya, para santri, ini kita penting sekali untuk mengenang ya perjuangan. Maka ya kita berusaha ya mengambil pelajaran yang sangat berharga dari perjuangan para tokoh kita, terutama dari kedua tokoh ya pejuang ini ya, dua-duanya adalah tokoh pendidik ya. Jadi jangan sampai gitu ya. Saya kadang-kadang tanya kalau di acara-acara Muhammadiyah itu, saya tanya, siapa sih tokoh pendidikan nasional kita gitu ya. Itu mereka juga kenalnya, dan banyak yang jawab itu Ki Hajar Dewantara saja. Jadi tidak meletakkan Ki Hajar Ahmad Dahlan sebagai tokoh pendidikan. Padahal Ki Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Yang gerak utamanya adalah pendidikan dan dakwah itu. 1918 Ki Ahmad Dahlan mendirikan sekolah guru Muhammadiyah, Kweksul Muhammadiyah. Dan itu dimulai dari teras rumah beliau itu. Dan yang unik waktu itu beliau mendirikan sekolah guru Muhammadiyah atau mu'alimin itu ya. Itu yang dimulai dari apa? Dari pelajar putri. Murid-muridnya pun nama-namanya masih ada siapa saja waktu itu yang pertama kali tahun 1918. 4 tahun kemudian barulah Ki Hajar Dewantara ya mendirikan Taman Siswa. Itu pun saya pernah dengar, saya belum baca itu di TVRI waktu itu ketika peringatan Hari Pendidikan Nasional, bahwa Ki Hajar Dewantara terjun dalam pendidikan karena beliau, Ki Hajar Dewantara ini tokoh politik ya, dan berkali-kali masuk penjara gitu, ditangkap oleh Belanda gitu. Beliau pejuang yang hebat ya, Ki Hajar Dewantara. Akhirnya mungkin capek juga di penjara gitu. Istrinya menasihati suaminya supaya Kang Mas katanya itu kan, ingat ya janji Kang Mas pada Kiai Dahlan ya untuk terjun ke pendidikan. Akhirnya baru beliau tahun 1922 mendirikan Taman Siswa itu. Jadi samping kita menghormati ya Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional, jangan sekali-sekali gitu ya kita melupakan ya pelajaran-pelajaran penting yang diberikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan mereka berdua ini ya bukan hanya menulis ya, bukan hanya mendirikan organisasi, tapi juga memberikan contoh dirinya ya, keluarganya gitu ya, untuk dalam perjuangan ini ya. Demikianlah yang bisa kita bahas secara singkat ya, bagaimana ya kita mengenal ya perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya dalam kemerdekaan Indonesia, dan juga peran besar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya dalam kata Bung Karno tadi kan menyadarkan, memelopori kebangkitan umat Islam, menyadarkan sebagai bangsa terjajah. Nah, kita sekarang ini tentu sebagai pelanjut ya mereka ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan mereka dan mengembangkan ya dalam konteks tantangan yang kita hadapi saat ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada, Riz? Ada. Yang pertama dari Saudara Gokiyuzu. Sebetulnya apakah kriteria pahlawan menurut Islam berbeda dengan kriteria pahlawan menurut negara? Ya tentu berbeda, Kan kita akui Indonesia ini merupakan negara kalau Muhammadiyah merupakan Darul Ahdi sekarang. Ya kita
sama-sama semua ini mencintai negara kita ini gitu ya. Tapi ketika menetapkan kriteria orang baik, orang hebat, nah itu kan dalam Islam begini, dalam Indonesia begini. Kita mencoba mencari titik temu di situ. Jadi negara menghargai gitu kan, karena apalagi sekarang pahlawan, ada pahlawan bulu tangkis, pahlawan ini, pahlawan itu. Nah tentu kalau dalam Islam, dalam konsep adab, pahlawan itu adalah orang yang sangat berjasa ya bagi dalam kriteria Islam ya. Pertama tentu adalah yang terpenting adalah perjuangan dalam menegakkan keimanan, akidah ya. Kemudian dalam hal akhlakul karimah. Jadi nggak bisa orang dalam Islam diangkat sebagai pahlawan tapi dalam kriteria Islam ya. Makanya kita tentu punya kriteria sendiri. Tapi dalam kenegaraan kita ya kita punya konsep yang tidak sepenuhnya ya sesuai dengan ajaran Islam ya, karena banyak juga kan orang-orang lain yang diberikan penghargaan pahlawan itu ya. Terus selanjutnya dari saudara Zulkarnain Rubai Mukhtar, menurut pandangan Ustadz, apakah ada konsep-konsep pendidikan dari kedua tokoh ini yang sudah mengalami pergeseran kalau dilihat dari kedua ormas yang beliau tinggalkan? Saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini ya. Kita sama-sama introspeksi lah ya. Saya pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah 5 tahun 2005 sampai 2010 ya. Jadi ayah saya juga aktivis Muhammadiyah di kecamatan. Jadi saya tahu bagaimana orang-orang Muhammadiyah di lapangan ya, mereka berjuang ikhlas ya. Nah inilah tantangan ya. Saya mengingatkan bahwa ini loh dulu ya, NU ini tokohnya seperti ini ya. Betapa dahsyatnya fatwa Ki Hasyim Asy'ari. Kita kan berharap ya. Dan dulu lihat Ki Hasyim Asy'ari dengan Ki Bagus Hadikusumo, ketua NU, ketua Muhammadiyah itu berada di ujung tombak perjuangan umat Islam Indonesia. Yang lain ngikut gitu ya. Ketika dibilang bahwa kita berjihad melawan sekutu gitu kan, melawan Belanda, penjajah gitu, udah nggak ada yang menolak. Itu dahsyatnya gitu. Nah untuk sampai ke tingkatan itu kan perlu proses yang panjang. Jadi kita berharap ya bahwa pemimpin terutama kedua organisasi besar ini ya tentu ya melanjutkan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi masing-masing ada konteks zamannya sekarang. Ya, jadi sekali lagi saya tidak ingin menjawab itu. Ya silahkanlah dinilai sendiri ya, karena yang penting adalah kita ke depan ya, ke depan harus lebih baik lagi. Ya, oke. Ya, selanjutnya dari saudara Anggi Wibowo. Kriteria seseorang dikatakan ulama itu apa saja ya Ustadz? Karena ada juga istilah kiai, ustadz, katakan ulama ya. Karena ada juga istilah kiai, ustadz dan sebagainya. Apakah itu sama? Terima kasih. Ya, ada beberapa disertasi di tempat saya itu yang menulis tentang kaderisasi ulama ya. Dan dari semua itu saya kemudian mencoba merangkum ya bahwa yang namanya ulama itu kan warathatul anbiya. Dia pewaris nabi. Maka mau tidak mau yang namanya ulama yang nomor satu itu paham ajaran nabi. Ya, dia harus mutafaqih fiddin, dia harus faqih fiddin. Nggak bisa kalau menurut saya ya, ulama dia belum bahasa Arab nggak bisa gitu ya. Jadi makanya saya itu meskipun saya pernah jadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat selama 10 tahun, kemudian saya mundur tahun 2010 gitu ya. Saya selalu kalau saya dulu ceramah gitu ya, terus di depan nama saya dikasih gelar Kiai Haji, itu saya suruh nyoret tuh. Sampai ada di satu tempat saya bilang kalau saya nggak dicoret tuh Kiai Haji depan nama saya nggak jadi ceramah, saya bilang itu. Ya, karena saya tidak mau, saya bilang ke teman-teman MUI yang lain, saya ini ngurusi ulama sajalah, nggak usah, karena ulama itu berat. Ya, ulama itulah di akhirat yang diseksa pertama kali sebelum penyembah berhala. Kalau yang mengaji kitab Matan Zubat mengatakan wa'alimun wa'alimun bi ilmihi lam ya'malan ya, mu'adzabun qabla ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan disiksa sebelum penyembah berhala gitu.
Jadi itu peringatan keras itu. Jadi ulama itu gak gampang loh, jangan dikit-dikit di depan dikasih gelar kiai haji. Kalau menurut saya pertama keilmuan itu penting, ya. Jadi lebih aman lah kalau kita bilang, ya mungkin kalau kiai kan gelar lokal ya, keulamaan. Tapi kalau gelar kiai itu menunjukkan ya itu adalah keulamaan, menurut saya ya, saya pribadi gitu ya mengukur ya, saya belum layak diberi gelar itu. Kalau di Sunda ada ajengan ya. Jadi kalau KH itu kan sudah gelar keulamaan itu. Ya pertama itu, ya, ulama itu layak disebut sebagai pelanjut atau pewaris kenabian itu. Ya, misi kenabian kan memperjuangkan ajaran Nabi, harus paham ajaran Nabi, paham Quran Sunnah, paham ulumuddin. Itu satu. Yang kedua menurut saya, apa ciri Nabi itu? Ya kan? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Namanya ulama itu hatinya bersama umat. Ya, ulama itu yang difikirkan umat seperti para nabi, cinta sekali pada umatnya. Ya, jadi kalau ulama justru tidak peduli dengan urusan umat, apalagi merusak, itu bukan ulama yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga ya ulama harus zuhud. Nah, itulah kehidupan yang penting. Tadi disebutkan jangan cinta dunia. Ya. Kemudian ulama menurut saya karena dia bertugas melanjutkan dakwah ya, melanjutkan misi kenabian, ulama itu juga harus memahami ya pemikiran-pemikiran, tantangan-tantangan dakwah yang berlaku di zamannya ya. Maka kenapa dulu para ulama kita ya memahami bukan hanya pemikiran Islam tapi juga pemikiran kontemporer di zamannya. Mereka paham Mu'tazilah ya, mereka paham Khawarij gitu kan. Mereka juga memahami ya, seperti Imam Ghazali itu memahami filsafat, memahami ajaran Kristen, Yahudi, ya mereka kuasai itu. Ya, jadi itu beberapa ciri ulama yang penting. Ya, intinya menurut saya adalah ulama itu orang yang mendapat amanah melanjutkan misi kenabian. Ya, misi kenabian itu maka ciri-ciri nabi itu ya, sifat sidik, jujur, amanah, tabligh, fatonah. Sifat-sifat ini harus ada pada diri seorang ulama. Dia harus jujur, harus amanah, harus berjuang, tabligh, ya, berdakwah, dan juga harus cerdas. Ya, jadi makanya kalau saya ingatkan juga ya, kalau anak-anak kita ini cerdas, ya termasuk dikarunia Allah ya kecerdasan akal, ya harus diarahkan, dididik menjadi ulama, diarahkan. Ya belum tentu berhasil, tapi orang tuanya harus mengarahkan menjadi ilmuwan. Jangan diarahkan menjadi tukang. Ya, tukang itu sekali lagi pekerjaan yang sangat mulia, tapi sifatnya pekerjaan ini berulang. Sedangkan pekerjaan intelektual seperti ilmuwan itu selalu ya pekerjaannya berpikir gitu ya, dan mengamalkan ilmunya itu. Nah, itu ya contoh kriteria ulama itu di situ. Ya wallahu alam bishawab. Oke, ada lagi? Mungkin satu lagi ya. Dari saudara Nanang P. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Awan izin bertanya, apakah sistem rekrutmen dan metode evaluasi periodik guru-guru baik negeri maupun swasta sudah ada standar yang dijiwai atau berbasis adab dan akhlak? Jika perlu, bagaimana memulai dan mengawalnya? Syukur. Untuk pemerintah saya pikir tidak mudah ya, untuk pemerintah, karena kan pemerintah merekrut guru itu dari sekian ribu orang gitu ya, dan biasanya yang dites itu ya terutama wawasannya. Ya, memang idealnya begitu ya, orang menjadi guru itu yang paling penting justru pertama adabnya. Ya, jadi kalau dia muslim harus dites ya wawasannya ya, kemudian ibadahnya, adabnya, akhlaknya harus menjadi yang utama, itu kriterianya itu. Nah, kemudian nanti dipantau terus itunya ya, syarat-syarat menjadi guru itu. Nah, untuk lembaga-lembaga swasta saya kira lebih mudah ya, lebih merdeka lah menentukan kualifikasi penerimaan guru itu. Ya harus pertama adab akhlaknya itu. Pertama itu dulu yang penting. Yang kedua baru kualitas ilmunya, karena memang dia harus mengajar itu menyampaikan ilmu apa yang dia mampu. Ya kalau dia bisanya ngajar ngaji. Ya saya punya kakek itu ya, sampai umur 90 tahun lebih
kerjanya itu aja, ngajar ngaji Quran aja. Sampai meninggal di atas umur 90 tahun, itu kerjaannya. Ya, jadi ilmu yang kita punya meskipun sedikit diamalkan, yang kita mampu itu aja, apa yang kita bisa, ya kan? Banyak orang yang lebih ahli dari kita, tapi kalau ilmunya tidak diperjuangkan, diajarkan gitu ya itu tidak bermanfaat ilmunya. Itu ya. Masih ada lagi? Ada ya. Coba pilih satu lagi deh. Tadi agak terlambat kita mulai. Dari saudari Reginda Baktum, Ustaz, buku apa yang bisa dipelajari untuk memahami pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ada beberapa buku ya yang tentang biografi beliau. Bahkan di tempat saya juga ada, kalau nggak salah, satu disertasi. Tapi terus terang saya masih belum puas ya, dengan berbagai buku itu. Kalau buku yang saya kutip itu yang judulnya Reformer, ya, Kiai Dahlan Sang Reformer, itu yang ditulis oleh Sholihin Salam. Itu buku itu ringkas tapi menyentuh. Nah, itu buku itu yang saya tulis menjadi artikel Beginilah Kiai Dahlan Mendidik Kita. Buku itu ringkas, menurut saya data-datanya juga menarik gitu ya, dan cukup menyentuh lah ya, kita memahami Kiai Dahlan itu. Begitu juga ya, mudah-mudahan lah kita punya waktu untuk, saya sendiri terjun menulis ini ya, menulis riwayat hidupnya Kiai Dahlan, riwayat hidupnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terutama dalam perspektif pendidikan ya. Saya juga menulis tokoh pendidikan, pendiri pesantren Gontor Kiai Haji Imam Zarkasi gitu ya. Saya sudah baca beberapa bukunya, saya merasa masih harus ditulis lagi gitu ya. Jadi ini menurut saya pekerjaan yang harus kita lakukan ke depan gitu ya, menulis ulang ya. Ya, masing-masing penulis itu nggak akan sama, tapi saya ingin fokus bagaimana tokoh-tokoh ini berhasil gitu ya, sukses dalam berjuang dalam bidang pendidikan itu. Nah, biografi di bidang itu sangat penting ya, yang kemarin kita coba, nanti kita bahas insyaallah jam 9 ya, tentang Muhammad Natsir dan Buya Hamka ya. Terima kasih. Baik, saya kira demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.